Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberi tubuh yang sehat, beri kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon Roh Kudus membuka hati kami untuk mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus bicara tentang ahli Taurat yang menjadi anak kerajaan Allah. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 13 ayat 51 dan 52. Demikian saya bacakan. Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, "Mengertikah kamu semuanya ini?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, ini adalah kata-kata penutup setelah serangkaian perumpamaan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah mereka mengerti apa yang disampaikan kepada mereka? Murid-murid menjawab, "Kami mengerti." Ini mengingatkan kita, setiap kali kita mendengar ajaran-ajaran kebenaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau pelayan firman Tuhan, haruslah kita mengerti apa yang disampaikan. Oleh sebab itu, kita harus menaruh perhatian, konsentrasi, mendengar apa yang disampaikan kepada kita. Di pihak lain, hamba Tuhan atau rohaniwan yang dipercayakan menyampaikan ajaran kebenaran Allah dalam Alkitab haruslah menyampaikannya dengan jelas supaya pendengar mudah mengerti apa yang disampaikan. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Mengertikah?" Mereka menjawab, "Mengerti apa yang disampaikan." Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ini tidak berarti mereka mengerti seluruh rahasia tentang Allah. Karena Allah itu maha besar, maka maha agung. Sedangkan kita manusia adalah ciptaan Allah. Kita tidak maha tahu dan kita tidak dapat dan tidak sanggup mengerti keseluruhan keberadaan Allah. Karena Allah pencipta, kita dicipta. Kita yang dicipta tidak mungkin bisa mengerti seluruh rahasia Sang Pencipta kita. Pengetahuan yang Tuhan menghendaki adalah pengetahuan yang membimbing kita datang dan menyembah Dia. Tuhan Yesus mengatakan, jika seorang ahli Taurat bertobat, percaya dan menerima apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, maka dia seperti seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya, atau mengeluarkan semua harta yang tersimpan dalam gudangnya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang hal ini. 1. Dalam pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun,
Tuhan Yesus sering menegur para ahli Taurat. Pada zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi sangat taat kepada hukum Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ahli Taurat adalah guru-guru yang mengajarkan hukum-hukum Taurat kepada masyarakat orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang dari suku Lewi. Dengan demikian, ahli-ahli Taurat adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang sangat dihormati oleh orang Yahudi. Ahli-ahli Taurat ini menafsirkan hukum-hukum Taurat Musa sedemikian rupa sehingga menjadi 613 peraturan yang sangat mendetil yang harus ditaati oleh orang Yahudi. Dan ahli-ahli Taurat ini bukan saja mengajarkan hukum-hukum Taurat ini, tetapi mereka juga mentaati hukum Taurat. Namun, mereka mentaati hukum Taurat ini supaya dilihat oleh orang dan dipuji oleh orang lain. Sehingga Tuhan Yesus menyebut mereka adalah orang-orang yang munafik. Pada umumnya ahli-ahli Taurat ini tidak suka bahkan benci kepada Tuhan Yesus. Karena mereka menganggap Tuhan Yesus merusak agama dan tradisi mereka. Antara lain karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, hal ini dianggap Tuhan Yesus telah melanggar hukum Taurat. Tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian kita lihat Tuhan Yesus juga berkawan dengan para pemungut cukai. Nah, mereka menganggap pemungut cukai itu adalah orang yang berdosa, yang najis, yang tidak pantas berkawan dengan mereka. Tetapi Tuhan Yesus berkawan dengan mereka. Sehingga mereka menganggap Tuhan Yesus itu melanggar hukum dan tradisi mereka. Walaupun pada umumnya ahli-ahli Taurat ini tidak suka Tuhan Yesus. Tetapi masih ada segelintir ahli-ahli Taurat yang mau mendengar ajaran Tuhan Yesus. Bahkan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Contoh atau antara lain adalah Nikodemus. Kemudian sesudah Tuhan Yesus naik kembali ke sorga, ada Paulus, Apolos, dan penulis kitab Ibrani. Mereka adalah orang-orang yang sangat paham akan hukum Taurat yang kemudian mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyebut ahli-ahli Taurat yang bertobat menjadi anak-anak kerajaan Allah adalah seperti seorang tuan yang mengeluarkan hartanya yang lama dan yang baru. Harta yang lama yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah pengetahuan mereka tentang hukum Taurat. Dan harta yang baru adalah pengetahuan mereka tentang ajaran Tuhan Yesus yang mereka dengar. Jika pengetahuan mereka yang lama tentang hukum Taurat diperbaharui dengan kebenaran kerajaan Allah, maka mereka akan mempunyai penafsiran baru tentang hukum Taurat yang lama itu. Contoh adalah Paulus. Jika kita pelajari surat-surat yang ditulis oleh Paulus, terutama kitab Roma, Galatia, dan juga penulis dari kitab Ibrani, maka kita akan mendapati pengetahuan mereka tentang hukum Taurat itu sangat membantu kita untuk mengerti tentang jalan keselamatan yang digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dalam perjanjian baru. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, ya, kalau mereka menafsirkan hukum Taurat itu tanpa mengerti kebenaran di perjanjian baru tentang firman Tuhan, mereka itu sepertinya dibutakan mata rohani mereka sehingga mereka tidak mengerti. Tetapi apabila mereka bertobat, menerima pengajaran Tuhan Yesus, maka mereka itu akan tercelik mata mereka. Seperti ada selubung yang diungkapkan sehingga mereka lebih mengerti firman Tuhan. Hal ini dapat kita baca di 2 Korintus
pasal 3 ayat 14 sampai 16 saya bacakan kata-kata Rasul Paulus ini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapnya, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi di sini Paulus mengatakan, orang-orang Yahudi membaca hukum Taurat tanpa ada penerangan Roh Kudus, pemahaman yang baru dari Kristus. Mereka itu seperti mata mereka terselubung, tidak melihat kebenaran. Nah, saudara sekalian, tetapi apabila mereka bertobat menjadi pengikut Yesus, maka selubung itu akan disingkapkan sehingga mereka dapat melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam perjanjian baru, sehingga mempunyai penafsiran yang baru. Perkataan Tuhan Yesus ini juga mengandung ajaran bahwa seseorang yang bertobat dan menjadi pengikut Yesus tidak perlu dibuang atau ditinggalkan ahli-ahli mereka atau kepandaian mereka yang lama. Contoh ya, seorang dokter, pengacara, ahli bangunan dan lain-lain, setelah mereka bertobat menjadi orang Kristen, keahlian mereka itu tak usah dibuang, tetapi dipakai terus untuk bermanfaat bagi kerajaan Allah. Jadi pengetahuan yang lama tidak perlu dibuang, keahlian yang lama tidak perlu dibuang, tetapi dibaharui untuk kerajaan Allah. Nah, saudara sekalian, dalam renungan kita pada hari ini ada 3 pelajaran yang penting. Satu adalah kita harus mengerti firman Tuhan atau ajaran kebenaran Tuhan yang kita mendengar. Oleh sebab itu kita harus mengerti apa yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, ahli Taurat yang bertobat, keahliannya dapat bermanfaat setelah diperbaharui dengan kebenaran kerajaan Allah, atau setelah mereka diterangi oleh Roh Kudus, sehingga mereka mempunyai penafsiran yang baru akan hukum Taurat yang sudah mereka pelajari. Yang ketiga, seorang yang bertobat menjadi pengikut Tuhan Yesus, keahliannya yang lama tidak perlu dibuang atau dihilangkan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa ketika kami mendengar firman-Mu, kami harus mengerti firman-Mu itu. Dan Engkau juga mengingatkan kami bahwa ahli Taurat kalau bertobat percaya kepada Engkau, maka mereka dapat dipakai oleh Tuhan dengan heran untuk menerangkan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam perjanjian lama dengan penerangan yang baru oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau akan menolong kami supaya kami lebih mengerti lagi firman-Mu di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.